Setiap manusia memiliki jalannya masing-masing. Dengan cerita yang tak selalu mudah, namun selalu bermakna. Kehidupan mengajarkan bahwa tidak semua rencana berjalan sesuai harapan, tetapi setiap kejadian menyimpan pelajaran. Dari langkah kecil yang sederhana hingga keputusan besar yang mengubah arah masa depan. Semuanya membentuk pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Pada akhirnya, cerita kehidupan bukan tentang seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa kuat kita bangkit. Karena di balik setiap kesulitan selalu ada cahaya harapan yang menunggu untuk ditemukan. Makasih Bang, jadi pengen deh kayak Abang. Itu kakak-kakak mahasiswa dari mana? Mahasiswa STAI Mas Sintang loh. Oh, Sintang. Ganteng-ganteng ya, cantik-cantik juga. Iya, asik-asik lagi. Iya kan? Iya. Vira tadi pas di sekolah lihat kakak mahasiswa yang pada baik banget, pinter-pinter lagi. Vira pengen deh kayak mereka. Boleh nggak Mak? Kalau Vira lanjut belajar pendidikan di kota. Nak, bukannya mama nggak ngizinin. Tapi kalau kamu pergi, siapa yang jaga mama? Kamu anak satu-satunya, bapak udah nggak ada. Nanti yang nemenin mama siapa? Mak, Vira janji pas sudah gede nanti, Vira bakal bahagiain mama lewat pendidikan dan memberi manfaat ke orang-orang sini, Mak. Vira dan teman-teman juga pengen mengembangkan desa ini, Mak, agar lebih maju dan
berpikir soal pendidikan. Udahlah, pokoknya mama nggak ngizinin. Kalau kamu tetap pergi, mama nggak ridho. Kamu di rumah aja bantu-bantu mama. Pengen pergi, pengen bahagiain mama, tapi mama terlalu egois. Mama juga nggak ngertiin perasaan Vira. Vira pengen pergi karena Vira pengen bahagiain mama. Itu udah tanda sayang Vira ke mama. Mama jahat. Mama nggak ngertiin perasaan Vira. Mak, dia sama Mama tadi ketemu kakak-kakak mahasiswa loh. Mereka pintar-pintar banget, hebat lagi. Boleh nggak dia sama main merantau ke kota buat ngelanjutin pendidikan kami? Dia pengen gitu ngebahagiain mama sama ayah dengan cara pendidikan. Dia pengen ngebangun desa ini biar lebih maju lagi. Emang kalian pikir dengan kalian pergi ke kota, desa ini langsung seketika maju, seketika merdeka, jaya? Kalian nggak mikirin mama di sini sama siapa? Bukan gitu, Mak. Kami pergi ke kota buat ngelanjutin pendidikan kami, biar kami bisa ngebahagiain mama lewat pendidikan kami, Mak. Kami juga pengen ngebangun desa ini biar lebih maju. Terus biaya kalian kayak gimana? Ayah kalian nggak pernah kirim duit lagi. Dia udah lagi rantau. Kalau kalian pergi, gimana mama di sini? Pokoknya kalau kalian tetap pergi, mama nggak bakalan ridho kalian berangkat dari rumah ini untuk melanjutkan pendidikan ke kota. Ada Vira. Kenapa Vira? Mama aku nggak izinin loh keluar kota. Sedih. Gimana dong? Nggak tahu. Aku ada rencana. Gimana kalau kita kabur aja? Kabur? Iya, gak mungkin dong kita terus bertahan di desa ini, sedangkan desa ini nggak ada perkembangan. Kita juga pengen dong bahagiain kedua orang tua kita. Tapi mama aku di sini gimana? Mama kamu gak apa-apa, mama kamu bisa sendirian di sini. Iya Vira, mama kamu nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kamu pulang, kemasin semua barang-barang kamu, ganti baju. Kita pergi sekarang ya. Ya udah, aku pulang. Kami tunggu. Iya. Dah. Ya udah, aku izin ke pemakaman ayah aku dulu ya. Oke, kami tunggu. Ya, maafin Vira ya. Karena Vira kabur dari rumah tanpa izin dari mama.
kota ya. Biar Vira bisa jadi orang yang bermanfaat di sekitar sini. Doain Vira ya, agar Vira bisa bahagiain mama dan ayah juga. Vira dan teman-teman juga pengen ngembangin desa ini ya, agar lebih maju dan berpikir soal pendidikan. Vira sayang banget sama ayah, mama. Vira sayang sama kalian. Vira pengen bahagiain kalian berdua. Makanya Vira nekat kabur ya. Maafin Vira ya. Vira pamit. Dadah ayah. Vira sayang ayah. Kak, kami mau pergi ke kota dulu ya. Jangan Aku nggak mau pisah sama kalian. Jaga kalian baik-baik ya. Kalian mau kemana? Mau bawa tas, mau kabur ke kota ya? Kami laporin ke ibu kalian ah. Awas ya kalau mau laporin. Sudah kami laporin. Kami pergi ke kota buat melanjutkan pendidikan kami dan kami bisa membahagiain mama lewat pendidikan kami, Mak. Pokoknya kalau kalian tetap pergi, mama nggak bakalan ridho kalian berangkat dari rumah ini untuk melanjutkan pendidikan ke kota.
mama, kamu anak satu-satunya, bapak udah nggak ada. Nanti yang nemenin mama siapa? Mak, maafin Vira ya mak. Vira udah ninggalin mak selama 4 tahun tanpa kabar. Dan sekarang Vira pulang mak. Ini beneran kamu nak? Ya mak, saya Vira. Mak udah makan Vira? Belum. Ini dari Vira. Ya mak. Mak, aku rindu. Mak, maafin Vira ya mak. Vira udah ninggalin mama selama 4 tahun ini tanpa kabar. Mak, hari ini Vira udah pulang. Udah dapat banyak ilmu dari sana mak. Sekarang Vira mau bagi ilmu untuk orang-orang yang ada di desa ini mak. Dan tinggal di sini selamanya untuk mama. Maafin Lia sama Maya mak, udah ninggalin mama selama 4 tahun tanpa kabar. Dan hari ini kami berdua pulang mak, membawa ilmu dan keberkahan yang kami dapatkan di sana. Dan mulai sekarang kami ingin membagikan ilmunya ke orang desa sini dan hidup tinggal selamanya sama mama. Ya Allah, ini kalian mak. Ya mak, kalian kemana aja? Maafin kami berdua ya mak, udah ninggalin mama tanpa kabar. Ninggalin mama ya nak. Kalian juga bisa bermanfaat di sini. Janji ya nak sama mama. Ya mak, ini dia janji akan menjadi anak yang bermanfaat di sini. Pendidikan bukan sekedar tentang datang ke sekolah. Pendidikan adalah jalan sunyi, penuh air mata dan doa. Ada lelah yang tak terlihat. Ada perjuangan yang tak selalu dipahami orang lain. Namun, di setiap perjuangan dan harapan terselip keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan langkah hambanya yang menuntut ilmu. Setiap kesulitan adalah ujian keikhlasan. Setiap kegagalan adalah cara Allah menguatkan hati, dan setiap usaha sekecil apapun tercatat sebagai amal kebaikan. Kelak hasilnya bukan hanya keberhasilan dunia, tetapi cahaya yang menerangi hidup. Ilmu yang bermanfaat kepada sesama manusia, derajat yang diangkat, dan pahala yang terus mengalir hingga akhir hayat.
Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan, sedih dan bahagia. Saya ketua, saya izin pamit. Aku wakil ketua, aku pamit. Lagi malam ini istimewa, sendirian kembali masuk kamarnya, tentang kemurungan hatinya. Aku acara, aku pamit. Bye-bye. Upacara, aku pamit. Keamanan aku pamit. Keamanan aku pamit. Mas izin pamit. Kami nomor 2 Desa Nanggarin pamit. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple black. يا ما ليالي بستنى له مهما قلت له اتحكاله، مستحيل اوصف جماله، رقت الدنيا في عيونه، قلبي كان الله في عونه، من اللي انا حسيته معاه، على روحي بتندهلي، على عموم مش هخف ولا يعني انه غير وسرقني وان انا اتعلقت بيه. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد
Kita tuh gak pernah kekurangan keberuntungan. Kita cuman kekurangan rasa bersyukur. Karena ketika kita ngerasa hidup kita tuh kayak gini-gini aja, bisa jadi cita-cita juga buat orang lain. Gua tahu sih, kalau perjalanan hidup itu gak gampang. Banyak rintangan dan proses yang kayaknya panjang. Tapi kalau kita terus-terusan ngeliat dari apa yang orang lain punya, kapan kita bisa nikmatin sesuatu yang punya kita? Look, I just flipped the switch.